Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 ingin membuka podcast tentang fungsi-fungsi komunikasi. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, saya Masya Putra, dan ini teman saya. Saya Nabila Sarulidis. Saya Akidin Sinawa. Saya Muhammad Ilham. Oke, sebelum itu kami akan memperjelaskan apa itu fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu terbagi 4. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Dan yang keempat, komunikasi instrumental. Dan yang pertama itu komunikasi sosial. Apa itu komunikasi sosial? Komunikasi sosial itu ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampainya. Terus ada juga pertanyaannya, apa fungsi dan tujuan adanya komunikasi sosial? Fungsi adanya komunikasi sosial itu sebagai mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Tujuan komunikasi itu sendiri dapat dilihat dari sudut pandang pengirim pesan atau disebut juga komunikator, maupun sudut pandang penerima pesan yang disebut komunikan. Ada 2 tujuan komunikasi, yaitu yang pertama adalah dari sudut pandang komunikator, yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Yang kedua itu tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan, yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Sedangkan tujuan secara sosial dan individual, tujuan secara sosial diantaranya yaitu mensosialisasikan peran dan norma-norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat kepada anggota masyarakat yang baru, seperti menciptakan konvensi atau kesepakatan bersama tentang kebijakan, menjadi penentang atau pendukung, serta pengontrol perilaku terkait pengelolaan sumber daya ke dalam arah yang diinginkan. Sedangkan tujuan secara individual diantaranya yaitu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan nyaman dalam suatu masyarakat, mencapai keputusan dalam menentukan suatu hal dengan banyak pilihan, mengambil tindakan yang didasarkan pada informasi yang ada, serta berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan secara sosial. Terus juga pertanyaan yang kedua, apa keuntungan jika kita dapat menguasai komunikasi sosial? Keuntungannya adalah yang pertama itu dapat memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antara pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Yang ketiga, dengan berkomunikasi kita dapat mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir itu, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Oke. Lanjut yang ke nomor 2. Apa itu komunikasi ekspresif? Ya, saya akan menjawab dari Milan. Komunikasi ekspresif itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam menyampaikan berbagai pesan dan emosi. Komunikasi ekspresif dapat dituangkan dalam segala bentuk, baik verbal maupun non-verbal, atau yang disebut langsung dan tidak langsung. Terus masuk ke pertanyaan yang pertama ya, buat komunikasi ekspresif. Feedback apa yang didapat komunikator dalam menggunakan komunikasi ekspresif di dalam sebuah percakapan? Ya, feedback itu ada yang sering disebut umpan balik dalam komunikasi, bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat, gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur yang terpenting dalam komunikasi karena menjadi indikator keaktifan dan keberhasilan komunikasi. Terus pertanyaan yang keduanya, apa yang terjadi jika terjadi kesalahan dalam menanggapi komunikasi ekspresif di sebuah percakapan? Jika terjadi kesalahan dalam komunikasi ekspresif, maka akan terjadi kesalahpahaman yang berakhir terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan. Antara lainnya pertengkaran berupa fisik maupun non fisik. Dan hal yang terburuk terjadi salah satunya dapat merusak gangguan psikis. Oke, jadi begitu. Dan yang ke nomor 3 itu komunikasi ritual. Komunikasi ritual itu seperti apa?
Komunikasi ritual merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, sebagai anggota komunitas sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta. Dan itu juga ada pertanyaannya, dari mana asal komunikasi ritual bisa terjadi dan mengapa menjadi sebuah kewajiban di suatu daerah? Komunikasi ritual di daerah-daerah terjadi karena adanya orang terdahulu yang menggunakan mediasi melalui seserahan sesajen, percaya puasa mutih, dan sampai sekarang itu masih berlanjut karena adanya komunikasi dari yang tua ke yang muda. Jadi kalau begitu zaman sudah berubah, semakin maju dan modern kan? Menurut Anda, apakah hal-hal berbau ritual ada seperti itu masih diperlukan di zaman ini? Dan apakah tetap berguna untuk masa depan anak bangsa? Walau zaman sekarang sudah canggih, sudah ada media sosial untuk interaksi dan mengetahui informasi dan lain-lain, tetapi ada beberapa daerah yang masih melakukan atau menjalankan ritual untuk menghormati adat dari leluhurnya. Di setiap suku pasti menanamkan kepercayaan bahwasannya adat, tradisi, atau kebiasaan di setiap suku akan hilang jika tidak lagi ada yang menjalankannya. Dan nomor 4 nih ya, buat komunikasi instrumental itu apa? Komunikasi instrumental itu mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Semua tujuan tersebut membujuk. Komunikasi berfungsi memberitahukan atau menerangkan, mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diakui. Jadi pertanyaannya itu, dampak apa yang akan terjadi jika di dalam sebuah komunikasi terjadi tindakan pemaksaan yang berakhir menjadi kegaduhan? Maka komunikator akan gagal membujuk dan meyakinkan komunikan untuk bergabung ke dalam percakapan atau komunikan, dan berakhir mendapatkan kerugian dari semua sisi yang diterima. Oh, jadi begitu. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Bila ada kesalahan atau kekurangan atau percakapan yang tidak enak di hati, tolong dimaafkan. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.